Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan segenap rasa syukur senantiasa kita alirkan ke pangkuan ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas aliran rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat dan rahmat diberikan MC seperti yang barusan itu. Itu sebuah nikmat juga. Ini termasuk makhluk langka yang perlu dilestarikan. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat manusia dari gelapnya malam kehidupan kepada cahaya yang terang benderang. Pak Kesi, Tengki Mengempung, Tuha Pet, Tuha Lapan, Tuha Adat, Tuha Pakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyona dua-dua penceramah. Tanah lawan ngon. Sebenarnya di Hagu Selatannya le urang berbakat. Leh pejah na timu-timu. Notari dan notari udarat. Tapi paling tidak dengan bakat yang ditunjukkan tadi, kalau saya berhalangan bisa digantikan oleh beliau. Jadi ukur tuan sangka liu halangan Hagu Selatan. Jadi hampir susah-susah karena gelantau lebih hayu daripada yang asli. Baik. Pada malam yang berbahagia ini kita akan mengupas sedikit dalam waktu beberapa menit ke depan tentang Lailatul Qadar. Yang MC-nya termasuk ciri-ciri kamu temung kahana qadar lailah kana. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Qadar surah ke-97 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam qadar itu Al-Quran. Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Dalam banyak ayat ketika Allah mengajukan pertanyaan wa ma adraka, itu menunjukkan bahwa yang ditanyakan Allah manusia tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan yang malam sama dengan 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Tidak sama dengan 1000 bulan. Bisa 1.000.000 bulan. Khairum min alfi syahr. Yang akan kita fokus mengupas pada malam ini adalah ciri-ciri orang yang telah memperoleh Lailatul Qadar. Apakah MC tadi masuk dalam ciri-ciri itu atau tidak? InsyaAllah keluar. Masuk insyaAllah. Pada malam itu ciri-ciri pertama Lailatul Qadar atau orang yang telah memperoleh Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat pada malam itu diturunkan. Dan Jibril juga turun pada malam itu untuk mengurus
semua urusan atau segala persoalan. Ini ciri pertama yang dapat kita tarik keluar tentang apa indikator orang yang telah memperoleh Lailatul Qadar. Karena menurut wajah-wajah yang saya lihat dalam masjid ini, paling tidak Bapak Ibu ini puasa bulan Ramadan sudah lebih 20 kali. Sudah dapat belum Lailatul Qadar? Dari segi wajahnya dulu. Mau nyoba wajah entah anahi kita mampu. Yang kedua, salam hiya hatta matla'il fajr. Itu ciri kedua orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Sebelum kita berbicara soal ciri-ciri orang yang memperoleh Lailatul Qadar, apa itu al-qadru? Qadar itu apa? Dalam berbagai kamus, termasuk kamus Tajul Urus karangan Az-Zabidi, dan beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa kata-kata qadar bisa mengandung paling tidak 3 pengertian. Yang pertama, al-qadru berarti penetapan atau ketetapan. Yang kedua, al-qadru berarti mulia, al-karim. Dan yang ketiga, al-qadru berarti sempit. Kenapa sempit? Karena semua malaikat turun ke bumi, sehingga bumi menjadi sempit karena penuh dengan malaikat. Bahkan dalam satu hadis riwayat Muslim dikatakan, malaikat itu punya 50 sayap. Sehingga dunia ini menjadi sempit karena penuh dengan para malaikat. Ini arti qadar. Dan malam qadar dalam ayat ini disebut dengan Lailatul Qadri, bukan Lailul Qadri. Menurut ahli linguistik, penggunaan kata Lailatun berbeda dengan Lailun, karena Lailun itu artinya malam pada umumnya. Tetapi begitu huruf ta masuk pada kata Lailatun, kata ahli bahasa, itu menunjukkan bahwa malam yang dimaksud di sini adalah malam yang istimewa, yang khusus. Karena pada malam ini ada peristiwa khusus, yaitu turunnya Al-Quran. Pada malam ini ada malaikat yang khusus, yaitu malaikat Jibril, dan dikenal dengan Ruhul Qudus. Dan ada orang yang khusus yang menerima Al-Quran, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam itu adalah malam bulan khusus, yaitu bulan suci Ramadan. Ini makna Al-Qadar. Baru kemudian kita berbicara siapa yang memperoleh atau ciri-ciri orang yang telah memperoleh Lailatul Qadar. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa mantap dan terdorong untuk berbuat baik. Pada malam itu Allah menurunkan para malaikat, dan salah satu fungsi malaikat adalah mendorong manusia untuk selalu berbuat baik, memantapkan manusia berada dalam kebaikan. Menyuruh-urung setiap oleh puasa, amal salihnya meningkat, kesabaran meningkat, kreativitas meningkat, inovasi meningkat, ibadah meningkat, pendapatan meningkat, jumlah istri juga. Nah, itu ciri-ciri sudah memperoleh Lailatul Qadar. Yang permoh dari ton jim sampai dina mentang sabuh keban Lailatul Qadar. Ya, tentu. Yang terakhir bukan indikasi Lailatul Qadar. Itu malah indikasi musibah besar. Itu indikator pertama. Orang yang telah memperoleh Lailatul Qadar, dia senantiasa berada dalam kebaikan dan senantiasa mantap dalam membela kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Ini ciri pertama. Urang yang akan merempak Lailatul Qadar. Yang kedua, salam. Pada malam itu penuh dengan kedamaian. Hiya hatta matla'il fajr. Hingga fajar menyingsing. Hingga fajar keluar. Hingga terbit fajar. Makna terbit fajar oleh sebahagian ulama kan berarti sampai tengah bengah. Bukan hanya itu maknanya. Hatta matla'il fajar, sampai tengah bengah. Itu sebahagian maknanya begitu. Tapi sebahagian ulama mengatakan hatta matla'il fajar dalam makna majazi
bukan sampai besok pagi, tetapi sampai fajar kehidupan berakhir dan kita masuk kepada kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Ciri kedua, orang yang memperoleh Lailatul Qadar adalah orang yang salam, damai. Damai dengan dirinya, damai dengan keluarganya, damai dengan tetangganya, damai dengan orang-orang di sekitarnya, dan damai dengan makhluk Allah lainnya di mana dia hidup di tengah-tengah mereka. Ini ciri kedua orang mendapat Lailatul Qadar, damai. Dirinya damai, dengan pasangan hidup damai. Tak sang mandum menderita. Susah. Wajah bapak ibu ini wajah-wajah bermasalah semua. Mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini nanti ketemu dengan Lailatul Qadar, masalahnya selesai dan kembali dalam kedamaian. Orang yang telah memperoleh Lailatul Qadar, hidupnya penuh dengan kedamaian dan menebarkan hanya kedamaian. Bukan kekacauan, bukan pertengkaran, bukan perselisihan, apalagi pertempuran. Tidak. Urang-urang yang kamu nampak Lailatul Qadar, tanging mentang ka senang. Ladung urang tadangenan mentang ka stres. Itu belum memperoleh Lailatul Qadar. Inilah dua ciri orang yang telah memperoleh Lailatul Qadar. Kenapa hanya Lailatul Qadar, tidak ada Naharul Qadar? Bukan hanya hari Qadar, juga malam Qadar. Kenapa itu? Kaum saintifik, ahli ilmu pengetahuan mengkaji dan menemukan bahwa pada malam hari yang dominan aktif, terutama di tengah malam dan sepertiga malam, adalah hati manusia. Hati sangat hidup di malam hari. Orang malam hari, apalagi tengah malam, mudah untuk insaf, mudah untuk istighfar, mudah untuk bersimpuh kepada Allah, memohon ampun dari dosa-dosanya. Malam adalah waktu dan saat yang paling bagus untuk membangun kecerdasan spiritual, menenteramkan jiwa, menenangkan hati, dan mengembangkan potensi qalbiyah manusia. Sementara di siang hari, yang dominan bekerja adalah akal, merancang program, membangun kegiatan, membuat berbagai macam aktivitas. Itu di siang hari. Bila siang hari akal bekerja, kecerdasan intelektual hidup. Malam hari kita bertawajuh, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita hidup. Bila spiritualitas dan intelektualitas dua-duanya hidup secara seimbang, maka kita akan menjadi manusia yang seimbang pula wujud dan karakter kepribadiannya. Manusia yang melihat bahwa hidup itu adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hidup dan mati, antara makanan jasmani dengan makanan ruhani, seperti yang diajarkan pada bulan puasa yang sedang kita jalani ini. Inilah beberapa percikan hikmah dan indikator orang-orang yang telah memperoleh Lailatul Qadar. Insyaallah kita berdoa, kita semua yang hadir di sini pada puasa kali ini akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan atas berkat dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dan Lailatul Qadar di tahun-tahun yang akan datang. Semoga kita senantiasa menebarkan kedamaian dan membangun perdamaian serta memberikan keselamatan kepada kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan selalu terdorong untuk berbuat kebaikan, bukan keburukan, dan selalu mantap dalam memperjuangkan kebaikan, kebenaran dan keadilan, dan bukan sebaliknya. Jika demikian, insyaallah kelak kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segenap perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.